Baik saudara-saudara, dengan ini sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam rangka pembacaan putusan perkara-perkara dugaan pelanggaran kode etik terkait penyelenggaraan Pilpres 2014 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, pertama mari kita memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa akhirnya alhamdulillah semua proses pemeriksaan persidangan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh aparat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya, berakhir sudah, dan kita akhiri hari ini dengan pembacaan putusan yang bersifat final dan mengikat. Begitu kata undang-undang. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan, hakikat perkara di DKPP berbeda dengan perkara di Mahkamah Pemilu, sedangkan DKPP hanya menilai perilaku etik dari aparat penyelenggara pemilu orang per orang, sehingga tidak berhubungan dengan substansi keputusan yang dibuat oleh institusi. Sekiranya DKPP harus menilai proses penyelenggaraan pemilu, maka itu adalah bagian dari proses pembuktian saja. Sedangkan sekali lagi yang kita nilai ialah sejauh mana compliance, pemenuhan standar etika penyelenggara pemilihan umum, supaya clear, jelas. Yang kedua, kami sudah umumkan bahwa putusan DKPP akan dibacakan berbarengan. Maksudnya berbarengan tidak mesti harus bareng menitnya, tetapi pada hari yang sama. Kami semula membayangkan biarlah putusan MK duluan, baru sesudah itu sore hari putusan DKPP, supaya tidak mempengaruhi. Begitu kira-kira. Namun ternyata putusan MK akan dibacakan sore hari jam 2. Jikalau itu kita lakukan sesudah putusan MK, maka ada pertimbangan menjadi terlalu sore putusan DKPP. Begitu. Lagi pula banyak yang mengusulkan, termasuk dari pihak pengadu, berharap supaya putusan DKPP lebih duluan. Maka oleh karena MK memutuskan jam 2, kami sepakat bahwa sidang pleno pembacaan putusan ini jam 11. Dengan asumsi pasti putusan MK itu sudah selesai juga dari tadi malam. Nah, oleh karena itu saudara-saudara perlu dipahami bahwa keputusan kami ini hasil pleno menetapkan bahwa pembacaan putusan jam 11 ini, dan itu masih tetap berarti bareng, harinya sama, ya, tidak bermaksud yang lain-lain selain soal alasan teknis. Lagi pula putusan DKPP ini menyangkut perkara-perkara yang pemeriksaannya sudah selesai lebih dulu dari proses persidangan MK. Sebagaimana Anda tahu bahwa sejak 2-3 hari sebelumnya DKPP sudah tutup sidang, maka pantaslah kita mendahului meskipun jumlah putusan DKPP ini lebih banyak. MK satu putusan, DKPP ini ada 16 perkara. Semula sebagaimana kami sudah sampaikan juga, 16 putusan ini akan diintegrasikan. Namun ternyata tidak mudah
mengintegrasikan menjadi satu putusan. Maka kami putuskan, ya sudah, yang mana yang bisa disatukan, yang tidak. Sehingga total jumlah putusan yang akan kami baca terkait Pilpres ada 13 putusan. Mohon saudara bersabar mendengarkannya satu persatu. Kita tidak akan baca semuanya, nanti yang dilewati saja, tapi jumlah putusan ada 13. Di samping itu, ada satu di antara putusan pileg yang sudah lama menunggu untuk pembacaan, terhenti hanya gara-gara kami harus konsentrasi pemeriksaan kasus Pilpres. Nah, setelah ditimbang-timbang, ternyata ini ada kaitan juga dengan pengadu, yaitu salah satu kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang. Nah, maka pada kesempatan ini akan kami bacakan juga pada sidang hari ini. Dan bahkan sidang pembacaan putusan yang pertama Kabupaten Serang dulu, baru nanti kita lanjutkan ke yang berikutnya. Saya akan bacakan dulu jumlah perkara yang akan, atau jumlah putusan yang akan dibacakan dengan urutannya nanti. Nomor 1 adalah putusan terhadap KPU Kabupaten Serang, nyelip. Yang kedua, putusan terhadap KPU Kabupaten Halmahera Timur, Haltim. Yang ketiga, putusan terhadap Bawaslu RI. Bawaslu RI ada 3. Bawaslu RI 247, nomor registrasi 251, nomor registrasi 248. Kemudian yang keenam, KPU RI nomor registrasi 255, KPU RI dan Bawaslu nomor registrasi 257, KPU RI nomor registrasi 260, kemudian KPU Kabupaten DKI Jakarta beserta 5 kota nomor registrasi 249 dan 252. Selanjutnya KPU Provinsi Jawa Timur, kemudian 11 KPU Kota Surabaya, 12 Panwaslu Banyuwangi, kemudian 13 Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, 14 KPU Kabupaten Dogiay 14. Nah, dari 14 ini putusan Pilpres ada 13, putusan Pileg ada 1, ditambah 1 ketetapan, sehingga total yang akan kami baca 15 keputusan. Dan nomor urutnya kita mulai dengan yang gampang-gampang dulu, ialah mulai dari Kabupaten Serang, kita lanjutkan nanti ke Haltim, Halmahera Timur, lalu Panwaslu Sukoharjo, kemudian KPU Kabupaten Dogiay, lalu Panwaslu Banyuwangi, terus KPU Jawa Timur dan Kota Surabaya, satu paket, lalu DKI Jakarta, KPU DKI Jakarta, satu kelompok putusan, dan yang terakhir nanti Bawaslu dan KPU RI, itu puncaknya. Nah, saudara-saudara sekalian, harapan kami putusan ini harus jadi satu kesatuan pemahaman kita dengan putusan MK nanti sore. Harapannya mudah-mudahan ini mengakhiri segala silang sengketa kita mengenai Pilpres 2014. Kalau nanti ada persaingan yang harus kita teruskan, arenanya adalah arena yang lain. Tapi sepanjang menyangkut proses hukum berkenaan dengan proses Pilpres yang resmi, nanti berakhir sesudah putusan MK. Jadi mari kita saling menghormati sesama warga, sesama lembaga negara, sehingga
kita membangun tradisi yang sehat, demokrasi konstitusional yang kita bangun dari waktu ke waktu makin baik. Jadi sementara itu pengantar dari saya, dan sebelum kita mulai saya ingin mengecek siapa saja yang hadir dalam sidang kali ini. Pertama saya persilahkan teradunya dari KPU dan jajaran, siapa saja yang datang saya persilahkan memperkenalkan diri. Walaupun sudah terkenal tapi memperkenalkan diri lagi, silakan. Terima kasih Yang Mulia, yang kami hormati Bapak Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Etik Penyelenggara Pemilu, sohib kami pimpinan Bawaslu, yang kami hormati Bapak Ibu para pengadu, baik pasangan nomor urut 1 maupun pasangan nomor urut 2, pihak terkait, rekan-rekan jurnalis, hadirin yang berbahagia. Kami perlu sampaikan bahwa dalam kesempatan ini seluruh komisioner KPU Republik Indonesia hadir, 7 orang yang mulia, bersama dengan rekan-rekan dari KPU DKI, ketua dan anggota, kemudian ketua dan anggota dari 5 kota se-DKI Jakarta, kemudian ketua dan 2 anggota KPU Jawa Timur, ketua dan anggota KPU Surabaya, kemudian KPU Halmahera Timur, dan yang belum kelihatan yang mulia adalah KPU Dogiai. Sementara untuk KPU Serang, ada? Serang? Belum. KPU Serang juga belum ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, selamat datang Saudara Ketua KPU dan anggota dan seluruh jajaran. Saya lanjutkan Bawaslu dan jajaran. Pak Ketua Bawaslu, silakan, siapa saja yang hadir. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Bawaslu RI hadir 4 orang. Kemudian Pak Daniel Zuhron, kena macet Pak Ketua, di luar sudah sangat gerodit lalu lintas. Sejumlah Bawaslu daerah dan Panwaslu Kabupaten Kota juga hadir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya persilakan pengadu kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua insyaallah. Perkenalkan, saya Muhammad Mahendra Data, selaku koordinator umum dari tim advokasi Prabowo Hatta. Perkenankan saya memperkenalkan yang hadir di sini hampir semua koordinator, antara lain Pak Didi Supriyanto, kemudian Pak Magdir Ismail, kemudian Pak Erwin Kalo. Sedangkan nanti juga akan memperkenalkan diri Pak Egy Sujana karena sebagai laporan tersendiri juga ada. Jadi kami kemudian dengan beberapa teman-teman di belakang yang tidak perlu kami sebut namanya, permasalahan pembukaan kotak suara dengan masalah PKPU yang bertentangan dengan undang-undang. Silakan Pak Egy untuk memperkenalkan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya Egy Sujana yang bersama Pak Tonin. Saya kira itu aja. Aduannya Pak, tentang aduan. Silakan. Ini aduan. Terima kasih yang mulia. Jadi pada hari ini kami full tim datang. Kami adalah pengadu atau pelapor registrasi 248 dan 251. Tadi Bang Egy Sujana sudah memperkenalkan diri. Saya sendiri, nama saya Tonin Takhta Singarimbun, di mana di sebelah saya supaya singkat, saya sebelah kanan saya adalah Pak Abdurrahman Tarzo,
habis itu ada Pak Risman Nasution, dan Bang Firman juga hadir mendukung kami pada hari ini. Itu yang hadir pada hari ini di tim kami. Setelah itu mungkin pengadu dari Jawa Timur memperkenalkan diri. Terima kasih. Lanjut, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari Jawa Timur dengan nomor aduan 650. Kami membuat tim kami lengkap. Saya didampingi Ketua GRIP Jawa Timur sebagai induk organisasi yang turut mengadukan KPU, dan didampingi dua teman Irwanto dan Helvi. Terima kasih Ketua. Baik, sudah semua ya? Banyuwangi. Oh, satu lagi, Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, nama Mas Suroso, Ketua DPC Relawan Gerindra, nomor pengaduan 653. Terima kasih. Baik, ada lagi? Baik, kalau sudah selesai, saya persilakan yang kedua, tim pihak terkait, sebagai pihak terkait dulu. Silakan. Terima kasih Pak Ketua dan anggota Dewan yang kami hormati, KPU yang kami hormati, Bawaslu dan jajarannya, termasuk rekan-rekan kami dari pasangan calon 1 dan rekan sejawat kami, kuasa hukum pasangan calon 1. Pertama, pada persidangan hari ini, kami cukup banyak menghadiri persidangan. Kami perkenalkan satu persatu. Kami Sandi Situngkir, ada Arthur Rumumpunu, ada Pak Jarson Lubis, ada Pilihan, Pak Mulyadi Pilihan, ada Nixon Gans Lalu, di belakang kami ada Andi Pirasadi, ada Antoni Ratak, di belakang berikutnya adalah ada Antoni Silo, Ala Pratama Segersang, Freddy Evangelista, dan beberapa dari tim sukses pasangan calon urut nomor 2. Terima kasih majelis. Baik, selamat datang semuanya. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan yang mulia beserta anggota Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang kami hormati, pimpinan dan seluruh komisioner KPU dan jajarannya. Yang kami hormati juga anggota Bawaslu dan seluruh hadirin yang mungkin mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Saya memperkenalkan diri, saya Sigot Managion Tambunan dan sebagai pelapor atau pengadu register nomor 247. Dan saya bersama rekan saya di sini, sebelah kanan saya Bapak Fernando Silahi. Terima kasih. Ada lagi? Siapa lagi yang belum datang? Satu pengadu lagi, yang 2,5 itu tidak hadir. Siapa namanya itu? Ya, Rizal. Baik, saudara Rizal ya, kelompok ketiga tidak hadir ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat datang kepada saudara semua menghadiri sidang ini. Tidak hadir juga tidak apa-apa sebetulnya, tidak mengurangi makna pembacaan putusan, tapi Anda berhak untuk diberitahu dan dipanggil dan menghadiri sidang ini. Dan sesudah sidang kami tutup, sebagaimana biasa sudah jadi tradisi, baik di MK maupun di DKPP, putusan sudah bisa diambil naskahnya. Naskahnya sudah tersedia, oleh karena ini banyak, mungkin tidak sempat dibagikan satu-satu dalam sidang, tapi sesudah sidang ditutup, silakan diambil, kecuali nanti untuk simbolik saja barangkali.
Dengan begitu kita mentradisikan efisien dalam manajemen berperkara. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, dan sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, kita akan mulai pembacaan mulai dengan putusan terhadap perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU Serang dalam perkara pemilihan legislatif yang pengadunya adalah Partai Gerindra setempat. Perlu saya sampaikan sebelum pembacaan ini, dari jumlah perkara yang diajukan selama pileg, jumlah perkara yang diajukan sesudah pileg sesudah pileg ya, pengaduan 646 dengan jumlah teradunya 3.672 komisioner yang diajukan. Teradu yang disidangkan, perkara yang disidangkan itu 260, jumlah teradu yang dipersoalkan 502 orang. Sebagian diantaranya dipandang dari segi pengadu, jumlah partai politik yang mengadukan, yang terbanyak partai politik yang mengadukan adalah Golkar sebanyak 30, Gerindra 28 pengaduan, sedangkan selebihnya oleh masyarakat, oleh perorangan. Namun dari segi partai sebagai kepengurusan resmi, yang terbanyak mengadukan adalah Partai Gerindra. Nah, salah satunya adalah yang diajukan oleh pengurus DPC Serang, yang ini yang akan kami bacakan lebih dulu. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Putusan nomor 180/DKPP datar PKE datar 3 Romawi /2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan nomor 405/I/P-L datar DKPP -2014 yang diregistrasi dengan perkara nomor 180/DKPP datar PKE datar 3 Romawi 2014 menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pengadu nama Muhammad Abnas SH, Ketua PAC Gerindra Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 1 terhadap teradu nama Adnan Hamsin, anggota KPU Kabupaten Serang. Selanjutnya disebut sebagai teradu. Pokok perkara dan seterusnya hingga pada pertimbangan putusan. Tidak dibacakan, pertimbangan putusan dibacakan. 1. Bahwa pengadu mendalilkan teradu Adnan Hamsin dalam pemilu legislatif 2014 telah meminta dana pengamanan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Serang sebesar 10 juta dan 25 juta rupiah. Uang dengan nominal diserahkan kepada teradu Adnan Hasan selaku anggota KPU Kabupaten Serang pada waktu proses daftar calon sementara DCS sekitar awal bulan Agustus, karena berdasarkan laporan dari liaison officer atau LO Gerindra bernama Pandu Wijaya, persyaratan pencalekan dipersulit oleh teradu Adnan Hamsin, dan Adnan Hamsin meminta pimpinan parpol untuk berkoordinasi dengannya. Kemudian dana tersebut diserahkan Adnan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan, bukti, dan dokumen fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat pemahaman sebagai berikut. 1. Tindakan secara hukum salah tetapi dibenarkan tanpa disadari akan menjadikan kesalahan itu sebagai kebenaran umum. 2. Terdapat kesalahan bahwa upaya penyesatan dalam keterangan teradu, terutama alasan untuk menyatakan bahwa laporan yang disampaikan pengadu telah kadaluarsa. Bukti yang disampaikan teradu sendiri justru bertentangan dengan keterangan yang telah disampaikannya. Secara kronologis,
teradu mengatakan bahwa laporan pengadu adalah tanggal 10 Juli dan peristiwa yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi tanggal 4 Juli. Tindakan teradu untuk menetapkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan persyaratan waktu adalah tepat dari sisi prosedur. Namun, bukti yang diajukan teradu ialah surat nomor 130 dan seterusnya yang justru diterbitkan dari teradu untuk melengkapi laporan, membuktikan bahwa laporan yang disampaikan pengadu jelas sebelum 10 Juli dan sangat pasti sebelum tanggal 7 Juli 2014. Substansi atau materi yang diajukan pengadu terhadap Panwaslu Kabupaten Banyuwangi jelas merupakan peristiwa yang mengandung potensi dan fakta pelanggaran yang serius dan berdampak luas, terutama terhadap penyelenggara negara khususnya kepala daerah. Pembiaran, pengabaian, dan upaya menutupi tindakan pelanggaran merupakan niat sadar, sengaja dan terencana yang meruntuhkan nilai-nilai asas dan prinsip pengawasan pemilu. Bukan hanya pengadu di para teradu, aparatur hukum, teradu dalam persidangan DKPP, bahkan juga tidak menggunakan haknya secara tepat dan bersungguh-sungguh untuk membela diri dengan menyampaikan keterangan yang benar. 4. Berdasarkan keterangan dan fakta yang terungkap dalam sidang, DKPP berpendapat teradu telah melakukan tindakan pelanggaran yang substansial dan menyeluruh, termasuk mengingkari hakikat, fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab selaku pengawas pemilu. Menimbang terkait dalil pengadu selebihnya, DKPP merasa tidak perlu untuk menanggapinya. Simpulan, para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yakni tidak menjunjung tinggi sumpah janji jabatan, bertindak tidak netral dan memihak terhadap partai politik tertentu, calon peserta pemilu dan media massa, memberlakukan secara tidak sama setiap calon pemilih dan lain yang terlibat dalam proses pemilu, tidak berpegangan pada asas jujur, adil, terbuka dan profesional sebagaimana ketentuan kode etik. DKPP dengan demikian harus memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para teradu. Memutuskan: 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu 1 atas nama Rory Desrino Purnamaisya dan teradu 2 atas nama Toto Haryanto masing-masing selaku ketua merangkap anggota dan anggota Panwaslu Kabupaten Banyuwangi sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini. Dan 4. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi terhadap pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan. Selesai dibacakan. Baik, dengan demikian putusan ini resmi telah dibacakan. Kita lanjutkan sekaligus KPU Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya. Terserah yang mana duluan. Silakan. Putusan nomor 259 DKPP PKI 3 2014. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan nomor 6761 PL DKPP 2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang diregistrasi dengan nomor perkara 259 DKPP PKI 3 2014 menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pengadu 1 Wahyu Haryadi, Ketua Panwaslu Kota Surabaya, pengadu 2 MS Agung Saputra, anggota Panwaslu Kota Surabaya, pengadu 3 Lili Yunis, anggota Panwaslu Kota Surabaya, terhadap Robian Arifin, teradu 1 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Nur Samsi, anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, teradu 2, Nurul Amalia, anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, sebagai teradu 3. Selanjutnya Purnomo Satrio sebagai teradu 4, anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, dan M. Gufron teradu 5, anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Telah membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar jawaban pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Pertimbangan putusan: menimbang pengaduan pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan para teradu mengeluarkan surat nomor 175 KPU Kota dan seterusnya tertanggal 28 Juni 2014 perihal pemilih DPKB yang diajukan kepada KPPS Kota Surabaya terkait dengan pelayanan terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK.
diduga menyebabkan angka DPKTB di Kota Surabaya melebihi 2% dari DPT, sehingga menurut para pengadu jumlah penggunaan DPKTB di Kota Surabaya tidak wajar. Selain itu, tindakan para teradu yang mengeluarkan surat nomor 175 yang ditujukan kepada KPPS Kota Surabaya tanpa disertai dengan pemberian bimbingan teknis kepada KPPS, sehingga KPPS dalam pelaksanaan di lapangan atau di TPS tidak terampil melaksanakan isi dan tujuan surat tersebut. Menimbang bahwa para teradu menyangkal pengaduan pengadu, para teradu dan menyatakan memang benar pada tanggal 28 Juni 2014 Kota Surabaya, KPU Kota Surabaya menerbitkan surat tersebut tentang pemilih DPKTB. Surat ini memberikan informasi dan penjelasan atas terminologi identitas lain kepada jajaran penyelenggara pemilu di bawah KPU Kota Surabaya. Selain untuk mengenalkan penggunaan KTP dalam pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 dan seterusnya, surat KPU Kota Surabaya dengan nomor 175 bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya. Selain itu, tindakan para teradu mengeluarkan surat tersebut disertai dengan pemberian bimbingan teknis pada tanggal 16 Juni 2014 bertempat di Hotel Satelit dan 17 Juni 2014 bertempat di Hotel Oval Surabaya dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu presiden 2014 kepada PPK dan PPS se-Kota Surabaya. Kemudian, terkait dengan penggunaan DPKTB di Kota Surabaya melebihi 2% dari DPT dianggap tidak wajar. Menurut para teradu, tidak ada variabel tidak wajar di dalam pemilih DPKTB. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan hanya mengatur tentang prosedur pelayanan administrasi bagi pemilih dalam DPKTB sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan KPU RI nomor 19 tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kemudian, para teradu melakukan tindakan penggunaan DPKTB di Kota Surabaya yang jumlahnya lebih dari 2% DPT ini memiliki pijakan yang legal menurut hukum karena berdasarkan pada pasal 113 ayat 1 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menyatakan pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang. Terkait surat yang dikeluarkan, para teradu menyatakan bahwa hal itu didasari PKPU nomor pasal 11 ayat 1 PKPU nomor 19 tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan telah memberikan penjelasan kepada jajaran di bawahnya untuk mengantisipasi berbagai hal terkait surat tersebut. Untuk menguatkan jawaban para teradu, menyampaikan ahli Profesor Saldi Isra yang memberikan keterangan secara tertulis, menimbang keterangan para pihak ahli bukti dan dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan terdapat fakta dan pemahaman sebagai berikut. 1. DKPP dapat membenarkan pendapat tertulis ahli Profesor Saldi Isra yang menyatakan bahwa besarnya jumlah DPKTB dibandingkan jumlah ketersediaan surat suara tambahan 2% dari DPT tidak dapat dipersoalkan sebab tidak linear. Dalam arti penggunaan hak suara yang tidak terdaftar dalam DPT tidak identik dengan jumlah setiap warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya, maka tidak ada alasan bagi penyelenggara pemilu membatasi jumlah surat suara. Dengan demikian, pendapat ahli Said Salahuddin yang menyatakan bahwa kualitas demokrasi tidak ditentukan besarnya jumlah pemilih dengan mendaftarkan diri pada aspek historis pemilu, terutama pemilu tahun 1955 yang dengan tegas melarang warga yang tidak terdaftar untuk memilih tidak dapat diterima berdasarkan kondisi dan kesadaran mengenai kemutlakan hak asasi dan konstitusi warga negara yang tidak dapat dibatasi, dihambat dan ditiadakan dengan alasan prosedur dan administrasi. Di samping itu, para pengadu selaku ketua dan anggota Panwaslu Kota Surabaya mengakui di dalam persidangan bahwa rekomendasi Panwaslu telah dilaksanakan para teradu dengan baik. Saksi yang semula diajukan tetapi ditarik kembali dan menyatakan saksi tersebut diajukan bersama saksi dari pengadu yang terkonsolidasi di dalam pasangan calon nomor urut 1 dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Dengan demikian, para teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik dan dalil para pengadu tidak beralasan.
2. Para teradu telah melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya termasuk penjelasan terhadap jajaran bawahannya untuk melakukan tindakan antisipatif, terutama upaya untuk memenuhi hak azasi dan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Berdasarkan fakta dan pemahaman di atas, DKPP berpendapat bahwa para teradu telah memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan rekomendasi Panwaslu sesuai pengakuan para pengadu sendiri dalam persidangan dan menunjukkan itikat baik untuk menjamin dan memastikan terpenuhinya hak azasi dan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Dengan demikian, dalil pengadu tidak beralasan dan para teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. Terkait keberatan para teradu mengenai kedudukan hukum para pengadu dengan alasan bahwa perkara akuo merupakan laporan dari saudara BF Sutadi kepada Panwaslu Kota Surabaya, bukan temuan dari para pengadu. Para pengadu tidak memiliki kuasa dari BF Sutadi untuk mewakili dirinya, dan karena itu kedudukannya selaku pengadu seharusnya ditolak. Namun berdasarkan pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 15 tahun 2011, setiap pengadu tidak dibatasi, baik lembaga, perorangan, profesi, peserta maupun penyelenggara pemilu. Berdasarkan pasal 249 Jungto 250 ayat 1 untuk Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima aduan dan meneruskan dugaan pelanggaran etik kepada DKPP. Untuk menjaga agar di kemudian hari tidak terjadi diskriminasi, Bawaslu dapat mengatur mengenai penerusan laporan masyarakat dapat diwakili atau tidak oleh jajaran Bawaslu. Menimbang terkait dalil para pengadu selebihnya, DKPP tidak menanggapi dalam putusan ini. Kesimpulan, berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan para teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Teradu 1, teradu 2, teradu 50 DKPP PKI 3 2014 menyatakan teradu 1 Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Saudara Eko Sasmito, teradu 2 Saudara Khairul Anam, dan teradu 3 Saudara Gogot Cahyo Baskoro masing-masing sebagai anggota KPU telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan bersikap diskriminatif dalam pelayanan dengan lebih memudahkan warga keturunan menggunakan hak pilihnya dibanding mahasiswa pribumi. Ditemukan banyak daftar pemilih melalui DPKTB yang menggunakan hak pilihnya pada TPS yang berbeda dengan alamat identitas kependudukan pemilih. Demikian pula ditemukan banyak pemilih dalam DPT, DPTB, dan DPK yang menggunakan hak pilih di TPS yang berbeda dengan alamat identitas kependudukan pemilih tanpa menggunakan form A5 yang mengakibatkan penggunaan hak pilih pada TPS tertentu melebihi standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Keberatan saksi pasangan calon nomor 1 terhadap DPKTB, DPTB, dan DPK yang melebihi standar perundang-undangan tidak ditanggapi oleh para teradu saat penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Juli 2014. Atas dasar itu, KPU Provinsi Jawa Timur telah melanggar pasal 2 Undang-Undang nomor 15 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemilu. Pada tanggal 18 Juli 2014, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat rekomendasi nomor 389 kepada KPU Provinsi Jawa Timur perihal meminta penjelasan mengenai DPT, DPTB, DPK, dan DPKTB di KPU Kota Batu, KPU Kota Surabaya, KPU Kabupaten Jember, KPU Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Banyuwangi, dan KPU Kabupaten Malang. Tetapi hingga saat ini belum ditindaklanjuti sehingga tindakan para teradu dinilai melanggar Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 pasal 9 ayat 2 huruf H. Menimbang jawaban para teradu, pada pokoknya menolak seluruh aduan pengadu dan menyatakan para teradu telah melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Jawa Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, dan peraturan KPU nomor 9 tahun 2014. Bimbingan teknik dan sosialisasi sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur kepada KPU Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur untuk melakukan pencatatan data pemilih sesuai dengan kriteria pemilih penggunaan DPT, DPTB, DPK, dan DPKTB. Para teradu telah melaksanakan PKPU nomor 9 tahun 2014 tentang pemutakhiran data pemilih presiden
dan Wakil Presiden dalam rapat pleno terbuka penetapan DPT, DPTB, dan DPK. Para teradu sebagai Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur juga telah melakukan sosialisasi dalam forum tatap muka dengan masyarakat, media cetak, dan media elektronik. Karena sejumlah mahasiswa yang pindah pilih atau menggunakan hak pilih di Kota Surabaya tergolong besar, kurang lebih berjumlah 3.622 orang. Para teradu merasa penting untuk memberikan sosialisasi ke Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jawa Timur mengenai penggunaan DPT, DPTB, DPK, DPKTB, serta pengurusan Form A5. Penetapan jumlah pemilih dalam satu TPS telah diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, serta dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 serta Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 bahwa maksimal jumlah pemilih di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah 800 pemilih. KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan konsultasi serta meminta petunjuk teknis kepada KPU RI terkait surat rekomendasi Bawaslu Jawa Timur dengan surat nomor 387 tertanggal 19 Juli 2014 dan KPU RI memberikan petunjuk teknis pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan surat nomor 1415 tertanggal 20 Juli 2014. Para teradu sebagai Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur kemudian mengirimkan petunjuk teknis pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada KPU Kota Batu, KPU Kota Surabaya, KPU Kabupaten Jember, KPU Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Banyuwangi, dan KPU Kabupaten Malang melalui surat nomor 384. Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa para teradu telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu menurut peraturan perundang-undangan. Sikap diskriminatif dalam pelayanan penggunaan hak pilih antara mahasiswa warga keturunan dan mahasiswa yang didalilkan pengadu tidak terbukti. Para teradu telah melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur terkait mekanisme pendaftaran dan pencatatan data pemilih serta prosedur penggunaan hak pilih melalui DPT, DPTB, DPK, dan DPKTB. Para teradu secara teknis tidak terlibat langsung dalam pendataan dan pendaftaran penggunaan hak pilih sehingga aduan pengadu bahwa para teradu bertindak diskriminatif tidak beralasan menurut etika. Pengaduan-pengadu yang mendalilkan penggunaan hak pilih melalui DPK, DP, dan DPKTB yang melampaui jumlah yang tidak wajar di TPS tidak terbukti. Oleh karena penggunaan hak pilih pada TPS tidak ada yang melampaui 800 jumlah pemilih sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 PKPU 19/2014. Para teradu telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 389 dengan memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pencermatan dan penelitian DPKTB. Atas dasar itu dalil pengadu tidak terbukti dan jawaban para pengadu dapat diterima. Menimbang terkait dalil pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP dalil pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan petunjuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil pengadu tidak beralasan menurut ketentuan. Kesimpulan, berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, mendengar dan memeriksa jawaban teradu, mendengar dan memeriksa jawaban pihak terkait, mendengar para saksi dan ahli, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan aku. 3. Bahwa para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu. 4. Dengan demikian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu merehabilitasi nama baik teradu 1, teradu 2, dan teradu 3. Memutuskan 1. Menolak aduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik teradu 1 dan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Saudara Eko Sasmito, teradu 2 Saudara Khairul Anam, dan teradu 3 Saudara Gogo Cahyo Baskoro, masing-masing sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Timur sejak dibacakannya putusan ini. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini, dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 dan dibacakan pada hari ini. Baik, kedua putusan ini dengan demikian telah dibacakan. Kita lanjutkan Dogiai.
Putusan nomor 256 garis miring DKPP garis datar PKI 3 Romawi 2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan nomor 657 dan seterusnya yang diregistrasi dengan nomor perkara 256 dan seterusnya menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh nama Pendeta Robert Y. Horik MA, Ketua